Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miswar, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidenteng Rapang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang use case diagram dalam mata kuliah UI dan UX Design yang diampu oleh dosen Wahyu Zofian Eskom MT. Baik, untuk penjelasan selanjutnya silahkan simak videonya. Baik, langsung saja. Sebelum kita melihat contohnya, ada baiknya kita mengetahui definisi dari use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Kemudian fungsi dari use case. Adapun fungsi dari use case ini ada dua, yaitu yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama ini mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Yang kedua ini, use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Kemudian yang selanjutnya ada komponen dan relasi pada use case diagram. Yang pertama, 3 komponen utama yang terdapat di use case diagram. Yang pertama yaitu aktor. Aktor ini merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya di luar sistem. Kemudian yang ketiga, use case. Komponen yang ketiga ini adalah yang merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Kemudian 3 contoh relasi. Dalam relasi ini terdapat 3 contoh. Yang pertama yaitu association. Association ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Kemudian yang kedua ada dependensi. Dependency relation terbagi menjadi 2 jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara 2 use case, yang mana use case yang satu akan memanggil yang lainnya. Kemudian yang jenis kedua yaitu exclude. Exclude merupakan jenis yang apabila dilakukan pemanggilan maka memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan terjadi dependensi. Kemudian yang ketiga yaitu generalization, merupakan hubungan antara 2 use case dan 2 aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Berikut contoh use case diagram perpustakaan digital. Dalam use case tersebut terdapat 4 aktor, yaitu anggota, pustakawan, pengunjung, dan admin. Yang pertama, anggota. Anggota dapat melakukan login, pencarian buku, memesan buku, dan logout. Pemesanan buku di sini meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Kemudian yang kedua, pengunjung. Aktor ini hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Pengunjung baru bisa mengakses peminjaman buku jika telah disetujui oleh pustakawan.
Kemudian yang ketiga, admin. Admin dapat melakukan login, melihat histori peminjaman pengunjung, memanipulasi data buku, dan memanipulasi data karyawan. Kemudian, aktor yang terakhir yaitu pustakawan. Pustakawan dapat mengakses peminjaman di mana peminjaman tersebut salah satunya yaitu pengembalian buku. Kemudian membuat laporan dan mengakses pendaftaran anggota. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya tentang use case diagram, utamanya tentang perpustakaan digital. Jadi sebagai kesimpulan, use case diagram adalah salah satu model UML yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengguna dengan suatu sistem, sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah dan dapat diketahui fungsionalitas dan tujuannya lebih awal. Terdapat beberapa bagian utama sebagai penyusun diagram tersebut, yaitu komponen aktor, sistem, dan use case, serta relasi, asosiasi, dependensi, dan generalisasi. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.